Yo, halo, kembali lagi dalam pembahasan film. Nggak mau apa? Kata mama, bunganya bikin gemuk. Nggak apa-apa sekali-sekali. Cerita dimulai di dalam keluarga yang bahagia dan sederhana, yang terdiri dari ayah, ibu, dan kedua anaknya yang pertama, Rara, yakni tokoh utama film Imperfect ini, dan juga Lulu yang masih bayi. Ibu Rara orang yang memperhatikan penampilannya, maka dia memperketat anaknya terutama dalam pola makan. Tapi hal ini masih wajar, karena dulu Ibu Rara adalah seorang model, sedangkan ayah Rara tidak memperdulikan penampilan, yang penting hati. Walaupun sedikit ada perbedaan, tapi keluarga kecil ini dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia. Kemudian, cerita pun berlanjut. Diceritakan, ayah Rara meninggal dunia karena kecelakaan mobil, yang membuat seluruh keluarga menjadi sedih, terutama Rara. Karena sosok ayah yang selalu baik dan ada buat Rara di saat semua orang mengejek penampilannya, ayah Rara yang selalu mendukung Rara. Selepas kehilangan ayahnya, Rara menjadi anak yang pendiam, murung, dan juga sedikit memberonta. Dalam arti dia memberonta larangan ibunya dalam menjaga pola makan. Singkat cerita, beberapa tahun pun berlalu dan Rara tumbuh dengan badan yang over obesitas dan tidak terawat. Sedangkan adiknya Lulu tumbuh menjadi seorang yang memiliki badan yang ideal dan cantik. Perbedaan ini membuat Rara dan Lulu sering dibanding-bandingkan dengan teman-teman ibunya. Tentu Rara yang dibandingkan dengan kondisi yang buruk dan Lulu yang dibandingkan dengan kondisi yang baik. Diceritakan juga Rara ini bekerja di perusahaan kecantikan. Dan Rara juga mempunyai pacar bernama Dika yang bekerja sebagai fotografer. Dika ini menerima apa adanya penampilan Rara. Di samping kesibukan kerja Rara juga menyempatkan waktunya untuk bisa mengajar di sekolah Lentera, sekolah yang didirikan khusus untuk anak-anak yang tidak mampu. Sedangkan adiknya yang bernama Lulu sukses menjadi beauty vlogger. Karena pekerjaan ini, Lulu selalu menjaga penampilannya dan membuat dia menjadi seseorang yang profesionis yang membebankan dirinya. Kemudian, hal ini juga diperburuk dengan pacarnya bernama George yang juga seorang profesionis. Cerita pun berlanjut saat di tempat kerja Rara. Bos perusahaan Rara diganti dengan bos baru yang juga anak pemilik perusahaan bernama Kelvin. Di perusahaan ini, Rara memiliki teman akrab bernama Faye yang selalu ada dan mengisi hari Rara. Faye orang yang ceria dan humoris. Di perusahaan ini juga banyak orang-orang yang merendahkan Rara karena penampilan, terutama Marsha dan kawan-kawannya. Singkat cerita, bos baru yang bernama Kelvin ini melakukan evaluasi kerja kepada karyawannya untuk dijadikan pemimpin cabang perusahaan. Saat Marsha diuji, dia nggak bisa menyelesaikan masalahnya, dan kemudian Rara juga diuji. Rara memberikan jawaban yang membuat Kelvin memuji pemikiran Rara. Namun, sayangnya, perusahaan ini bekerja di bidang kecantikan yang membuat Kelvin bimbang memilih Rara dengan penampilannya yang sekarang. Singkat cerita, Marsha dan kawan-kawan mengobrol di toilet dan menjelekkan Rara. Tanpa disangka, Rara berada di dalam salah satu ruangan toilet. Dia mendengarkan semua percakapan. Setelah itu, Rara menjadi sedikit stres dan dia memikirkan omongan bos Kelvin dan juga Marsha. Dengan kondisi seperti ini, untung saja Dika selaku pacar Rara selalu ada buat Rara dan memberikan semangat. Akan tetapi, hal itu tidak cukup membuat Rara melupakan omongan Kelvin dan Marsha. Malahan, Rara semakin stres dan dia pun menangis. Setelah melihat dia menangis, ibu dan adiknya akhirnya datang dan memberikan semangat untuk Rara. Dan hari itu juga Rara memutuskan untuk berubah menjadi lebih baik lagi dalam penampilannya. Kemudian Rara juga memutuskan untuk pergi ke gym dan juga mengatur pola makan yang lebih sehat. Waktu pun berlalu. Akhirnya Rara perlahan-lahan badannya menjadi lebih ideal dan Rara menjadi sosok yang cantik. Hal ini membuat kehidupan Rara lebih baik lagi.
dan akhirnya di perusahaannya pun dia diangkat menjadi pemimpin cabang perusahaan. Kemudian saat Rara mencapai puncak dalam hidupnya, kebalikannya adiknya Lulu yang sekarang sering dibanding-bandingkan dengan Rara. Karena Rara lebih cantik dan lebih sukses, yang membuat Lulu menjadi lebih tidak percaya diri lagi, lebih perfeksionis. Singkat cerita, Rara menjadi sibuk dan melupakan hal-hal penting dalam hidupnya, seperti pacarnya Dika yang selama ini selalu ada buat Rara, tetapi sekarang Rara berubah dan menganggap Dika sebagai pengganggu dalam pekerjaannya, karena Dika ini selalu menghubungi Rara di saat Rara sedang bekerja. Karena sifat Rara berubah dan Dika khawatir dengan Rara. Kemudian Rara juga mengabaikan anak-anak sekolah Lentera. Kemudian Rara lebih dekat dengan Marsha dan kawan-kawannya di kantor. Dan Marsha ini membawa pengaruh buruk kepada Rara. Dan yang paling buruknya, Rara ikut minum dan Rara pun mabuk, yang membuat Rara terlambat datang ke acara sekolah Lentera yang dibuat oleh anak-anak untuk Rara. Tidak hanya anak-anak yang kecewa, Dika selaku pacar Rara pun kecewa dengan tindakan Rara. Dan terjadilah konflik yang sangat besar. Beberapa waktu pun berlalu, beban pikiran Rara semakin tinggi dan membuat kesehatan Rara pun jatuh dan dia pun pingsan. Setelah dia baikan, dia memutuskan untuk bertemu Dika karena ingin meminta maaf. Sampainya di tempat kerja Dika, yang seorang fotografer, Dika sedang memotret seorang model. Model ini adalah adiknya Lulu. Dan tanpa disengaja, Rara melihat Dika dan Lulu berduaan dan terjadilah kesalahpahaman yang membuat Rara bertengkar hebat dengan Dika dan Lulu. Cerita pun berlanjut di dalam rumah Rara, tepatnya di dalam kamar Rara. Terjadi kesalahpahaman antara Rara dan Lulu yang membuat mereka bertengkar hebat karena kesalahpahaman itu. Untungnya ada ibu Rara yang bisa menyelesaikan masalahnya, dan akhirnya Rara dan Lulu pun berbaikan. Keesokan harinya, Rara pun berubah setelah kejadian itu dan mengingat bahwa hati lebih penting dibandingkan penampilan. Semua kesalahan diperbaiki Rara, mulai dari temannya Faye, pacarnya Dika, adiknya Lulu, dan anak-anak sekolah Lentera. Semua menjadi lebih baik lagi dan dalam pekerjaan pun lebih baik lagi. Rara pun paham bahwa menjaga hati dan perilaku yang baik lebih penting dibandingkan penampilan. Di lain cerita, Lulu yang selalu dipandang penampilannya oleh pacarnya George akhirnya memutuskan pacarnya. Karena yang lebih penting lagi, hati bukan penampilan. Itu adalah kata-kata dari kakaknya. Dan cerita pun berakhir. Pembahasan film. Film Imperfect ini rilis pada tahun 2019 yang disutradarai oleh Ernest Prakarsa dan dibintangi oleh aktor dan aktris papan atas seperti Jessica Mila sebagai Rara, Reza Rahadian sebagai Dika, Karnia Suwandi sebagai Ibu Rara, Boy William sebagai George, dan juga ada karakter sampingan yang berperan sebagai preman gang yang diperankan oleh Uus. Kemudian dalam segi cerita memiliki premis yang sudah banyak sekali digunakan dalam film-film bergenre romantis di Indonesia. Dan film Imperfect ini memiliki ending yang sudah bisa ditebak dalam 20 menit film ini ditayangkan. Tetapi saya masih optimis dan saya coba untuk menontonnya sampai habis. Nyatanya film ini sama saja dengan FTP menurut saya. Setelah saya menonton melalui layanan aplikasi Netflix, saya tidak memiliki rencananya untuk menonton kedua kalinya. Tidak ada yang membekas dalam segi cerita di ingatan saya, kecuali totalitas Jessica Mila yang memerankan Rara, di mana di dalam film ini terlihat Jessica Mila itu memiliki badan yang benar-benar overweight. Dan tidak ada hal lagi menarik. Ditambah dan diperparah oleh komedi dalam film yang tidak sinkron dengan jalan ceritanya, seperti Uus yang berperan sebagai preman jalanan atau preman gang di jalan rumah Dika, dan juga karakter yang ada di perumahan gang rumah Dika itu
membahas hal-hal di luar jalan cerita. Dan ada juga Ernest bermain dalam film ini sebagai teman Dika yang dia memasukkan unsur komedi yang menurut saya itu sedikit memaksa. Dan hal ini bukan membuat saya terhibur, tapi lebih mengganggu alur dalam film ini. Ditambah dengan konflik yang sangat amat tidak baik yang ada dalam film ini. Karena konfliknya itu cenderung ya seperti air aja mengalir gitu. Tidak ada bebatuan yang menghambat lajunya air. Terlihat dalam menyelesaikan masalahnya, terutama dalam karakter utama Rara, itu hanya dalam beberapa scene cut saja, atau mungkin kalau kita nonton itu seperti ya sehari sudah masalah itu sudah atau konflik itu sudah diselesaikan. Boleh setuju dan boleh tidak dengan pendapat saya mengenai pembahasan film ini. Bijaklah dalam memilih tontonan. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan film selanjutnya.